Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat, alhamdulillah dengan kudrah, iradah, rahmat serta inayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, ditakdirkan kembali untuk bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, di antaranya melaksanakan kewajiban yaumiyah, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Dan biasanya mungkin setiap Ahad pagi diadakan kajian rutin yang dilaksanakan oleh masjid atau pengurus masjid At-Thayyibah, yang kebetulan pada pagi hari ini secara pribadi saya bisa bersilaturahim dengan jamaah di sini. Seringnya saya mungkin kajian saya di masjid yang dekat sini nih, Al-Huda ya. Yang kebetulan pada Ahad yang kelima ini, Ahad terakhir, saya diberi kepercayaan untuk pertama kali mengisi kajian yang bertalian dengan kajian hadis. Biasanya berapa menit Bu, Pak? Takut kelamaan saya. Kalau sudah bicara suka lama. Ya? Berapa menit? 3/4 jam. Ya, paling maksimal 3/4 jam ya. Kalau minimalnya bisa saja 15 menit atau 30 menit. Kita akan membahas satu kitab yang isinya hadis. Kitabnya banyak dijual di mana-mana, yakni karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram itu sebetulnya satu kitab ketika beliau menulis syarah kitab syarah Al-Bukhari, yakni Fathul Bari. Ketika di sela-sela menulis Fathul Bari yang 12 jilid itu, panjang begini, kitabnya Arabnya Arab botak, Arab gundul, membahas syarah Sahih Bukhari. Nah, di sela itu beliau menulis catatan kecil yang berisi hadis-hadis yang tidak komplit hadisnya, sanadnya, jalan hadisnya, hanya sahabat dan riwayat terakhir. Sahabat, kemudian riwayat terakhir maunya Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk dihafal oleh anaknya yang baru berusia 6 tahun. Supaya gampang menghafal hadis, maka diberi catatan yang kecil. Jadi untuk sebetulnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini untuk umur 6 tahun. Kalau beliau itu, atau 7 tahun, anak kecil untuk dihafal, sehingga tidak komplit nama-namanya. Tapi bagi kita ini merupakan kitab yang sederhana tapi komplit babnya. Nah, yang akan kita bahas tentu dari awal, yakni Kitabut Thaharah, bab bersuci, yang terdiri dari pertama alat bersucinya, yakni air, dan juga macam-macam bersuci. Di antaranya al-ghuslu, mandi, al-wudu, wudu, dan at-tayammum. Itu adalah merupakan bersuci dalam Islam itu.
Mandi ya, tentu ada syarat-syaratnya dan tidak bisa oleh wudu, diganti oleh wudu. Yang disebut dengan mandi junub atau mandi wajib atau mandi Jumat umpamanya. Ada juga wudu. Nah, ini ketika mau sholat secara umum. Dan ada juga tayamum. Nah, ini pengganti daripada wudu atau mandi jika tidak mendapatkan air. Dalam hadis yang pertama, Kitabut Taharah itu diantaranya menerangkan bab miyah. Miyah itu air. Saya akan membacakan satu hadis saja. Mudah-mudahan ini tadi jam berapa dimulainya? Baru mulai ya, sampai ketiga tuh. Khawatir saya. Kadang-kadang ibu pengen cepat pergi gitu. Apalagi ada olahraga umpamanya ya. Supaya ini kebagian, olahraga juga kebagian kalau yang mau olahraga. Hadis ini diterima dari Abi Hurairah. Saya akan bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kalau diartikan dari Abi Hurairah berkata, pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laut. Rasulullah bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Itu inti dari hadis tersebut. Sebelum kita mengkaji isinya, matan hadis, isi hadis sabda Rasul, sebab sabda Rasul itu atau inti hadis itu, isi hadis itu ada berbentuk qaul, ucapan Nabi, ada berbentuk pekerjaan Nabi atau fi'lun Nabi, ada juga pekerjaan sahabat di hadapan Nabi atau yang disebut takrir. Bahkan ada yang disebut dengan keinginan Nabi atau cita-cita Nabi. Oleh karena itu, ada yang membagi sunnah itu terbagi kepada paling tidak 4. Pertama, sunnah qauliyah, ucapan Nabi seperti tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Rasulullah yang bersabda. Qauliyah. Ada juga fi'liyah, perbuatan Nabi, pekerjaan Nabi yang diterangkan oleh sahabat. Contoh umpamanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi. Keadaan Rasulullah berarti Rasulullah sedang berbuat, diterangkan oleh sahabat. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Itu berarti diterangkan oleh sahabat pekerjaan perbuatan Rasulullah. Nah, itu disebut sunnah fi'liyah, pekerjaan. Kalau qauliyah itu ucapan itu umpamanya perintah dari Rasul, khudhu anni manasikakum umpamanya ya gitu. Laksanakan haji itu seperti aku melaksanakan haji. Itu ucapan, sabda Rasul. Sholli qaiman, salatlah sambil berdiri, itu ucapan Nabi. Tapi kalau kana Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti melihat itu yang diperbuat oleh Rasulullah, dilihat oleh sahabat, diterangkan oleh sahabat, itu fi'liyah. Ada juga yang disebut dengan pekerjaan atau ucapan yang dilakukan oleh sahabat. Ini disebut sunnah takririyah. Rasulullah tidak melarang, bahkan suatu saat bisa memuji pekerjaan sahabat itu. Contoh begini ya, saya kasih contoh saja supaya bisa dipahami.
Dalam sholat saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari ruku, membaca apa, Bu? Sami Allahu liman hamidah kan? Yang diucapkan oleh kita setelah membaca Sami Allahu liman hamidah apa? Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ard, dan ada lagi. Ternyata ada sahabat ketika itu terdengar oleh Rasulullah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika selesai sholat, Rasulullah berkata, manil mutakallim, siapa yang tadi mengucapkan itu? Soalnya malaikat, puluhan malaikat mengerubungi saya, ya Rasulullah, kata Rifa'ah bin Rafi itu. Artinya penambahan hamdan kasiron thayyiban itu kan bukan dari Rasul, tapi diperbuat oleh sahabat, tapi disetujui oleh Rasul. Nah, itu disebut sunnah takririyah. Tapi kalau kita tidak bisa, siapa yang mau membenarkan kita? Umpamanya begini, karena dirasa kurang, umpamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridauhu dan lain sebagainya, ya, ditambah itu ya. Ketika salam dalam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya tadi. Boleh enggak? Tidak boleh, karena siapa yang mau membenarkan kita? Ulama. Enggak ada ulama membenarkan syariat yang hasil dari tambahan. Kalau sahabat kan dibenarkan oleh Rasulullah sampai dipuji, berarti itu sunnah takririyah, sunnah yang disetujui oleh Nabi. Pada hakikatnya adalah sunnah Nabi karena dibenarkan. Adzan ditambahin umpamanya, asyhadu anna apa ya? Mau nambahnya? Yang salawat saja umpamanya. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, pasti akan dipertanyakan, ini tambahannya dari mana ini? Karena tidak ada yang membenarkan. Siapa yang akan membenarkan? Atau seperti adanya Syiah, dua kalimat syahadat, setelah dua kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah itu asyhadu anna aliyan huzzatullah umpamanya, ya. Kan di Syiah itu ada itu ya, kalimat itu ya. Syiah, kalau di Iran tuh Syiah Imamiyah yang menghalalkan nikah atau kawin kontrak. Mereka menyebutnya nikah mut'ah. Mut'ah itu seneng-seneng. Jadi kalau bapak atau ibu, boleh oleh ibu juga gitu, di kalangan Syiah itu. Dan yang rugi sebetulnya wanita, ya. Bapak pergi ke Bandung 1 minggu, di kalangan Syiah itu nyari gadis ataupun janda ataupun bahkan yang sudah punya suami yang siap dinikahi untuk 1 minggu. Tidak ada talak. Pokoknya ada wanita, saya mau nikah dengan kamu 1 minggu. Kamu mau mahar berapa? Ada tawar menawar, maharnya berapa untuk 1 minggu? Pokoknya 5 juta deh. Enggak, kata wanitanya, pengen 10 juta. Oke, ditentukan, saya nikahin kamu selama 1 minggu dari tanggal sekian atau dari hari ini sampai hari anu dengan mahar 10 juta dibayar tunai kasih. Selama 1 minggu itu boleh bergaul sebagaimana suami istri. Setelah 1 minggu tidak ada tolak, lepas sendiri.
Nah inilah yang membuat kacau pernikahan. Makanya banyak penyakit. Bahkan boleh menikahi yang sudah punya suami. Ibu pergi ke sana, ada pemuda, nikah yuk. Berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. Yang banyak jadi korban adalah para gadis atau wanita. Dan ini sudah mulai ada di Indonesia. Salah satu yang banyak terjerat itu adalah mahasiswi yang awalnya kajian oleh mursyidnya yang mengelolanya, atau ya seperti saya itu, pokoknya ada gadis nih, mau nggak nikah sama saya? Mau, tapi saya mau ke orang tua dulu, bilang nggak usah gitu. Banyak sampai muter tuh si gadis itu, mula-mula mursyidnya, kemudian ada lagi jamaah yang mau berkenan. Nah itu rusaknya. Sampai di Bandung ada yang diperiksa, wanitanya tutup aurat, bahkan pakai apa sih, nutup muka tuh, nah cadar. Pergi ke dokter, ternyata ada penyakit kelamin. Ketika ditanya, saya sah menikah, cuma memang gonta-ganti, pokoknya 1 tahun dengan ini, 1 bulan dengan ini, akhirnya ganti-ganti pasangan, terkena penyakit. Padahal merasa melaksanakan syariat. Kok ke sana ya? Tadi dari mana? Kembali kepada masalah tadi ya, itu mah tambahan supaya hati-hati, karena sekarang itu terutama anak-anak bapak ya, ibu, hati-hati ketika bergaul, baik itu di perguruan tinggi, yang banyak itu di daerah Ciputat ya, di sana di perguruan tinggi. Di Bandung banyak yang sudah terjerat. Saya sering menyampaikan hal itu. Nah kembali kepada masalah hadis takriri tadi ya. Nah itu diperbuat oleh sahabat tapi disetujui oleh Rasulullah. Ada juga penambahan satu lagi yang disebut sunnah hamiyah. Hamiyah itu yang dicita-citakan oleh Rasul, tapi Rasul tidak kesampaian, tidak kesampaian melaksanakan. Contoh, Rasulullah biasa saum atau puasa tanggal 10 Muharram. Lalu Rasulullah mengatakan, tahun depan saya akan berpuasa bukan hanya tanggal 10, melainkan ditambah tanggal 9-nya di bulan Muharram yang disebut Tasu'a itu ya. Ternyata tahun depannya itu Rasulullah keburu wafat. Padahal Rasulullah bercita-cita tahun depan saya bukan hanya tanggal 10, tapi ditambah tanggal 9-nya disebut Tasu'a Asyura. Nah itu belum sempat dilaksanakan, namun Rasulullah bercita-cita boleh kita tanggal 9-nya melaksanakan. Nah itu disebut sunnah hamiyah. Nah kalau yang ini adalah ucapan Rasulullah, berarti sunnah qauliyah, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari Abi Hurairah. Nah sebelum isinya, Abu Hurairah itu bukan nama asli ya, tapi kunyah, panggilan. Hurairah itu dari kalimat hirrah. Hirrah itu kucing. Isim tasghir dari hirrah itu hurair, kucing kecil. Junudun itu tentara,
tentara kecil Junaidun. Hamidun itu memuji kecil Humaid gitu. Ini juga Hirratun itu kucing, Hurer kucing kecil. Berarti kalau diartikan dari bapaknya kucing kecil, nah gitu. Abu Hurairah itu, Abu itu kan bapak, Hurair kucing kecil. Saya sering disebut Abu Alifa. Abu itu bapak, Alifa itu Alifa, nama anak saya. Berarti saya itu bapaknya Alifa. Karena memang di sana juga pernah pada masa Rasulullah ada yang dikaitkan dengan bapaknya, ada yang dikaitkan dengan anaknya. Contoh, pada masa Rasulullah banyak nama Abdullah. Karena saking banyaknya nama Abdullah, bingung ketika umpamanya kita manggil Abdullah. Hai Abdullah, maka yang berjejer pada nyahut, ya Rasulullah. Karena kelimanya namanya Abdullah. Dan di Arab itu namanya satu kali ya nama itu. Kalau di kita kan bahkan ada yang berjejer nama itu empat kata ya. Umpamanya Asep, Saifuddin, Juhri, Al-Baghdadi, udah 4 tuh ya. Kalau di Arab itu cukup satu, Umar, Abdullah, Zaid, Ali, Hamzah. Untuk membedakannya dikaitkan dengan bapaknya, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah disebut Umar bin Khattab, atau dinisbatkan kepada anaknya, kepada ayahnya, Abdullah bin Umar ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas ibnu Abbas, anaknya Abbas namanya Abdullah, ibnu Umar namanya Abdullah, ibnu Mas'ud namanya Abdullah. Jadi kalau dalam hadis ada kalimat Anibni Abbas, maksudnya dari Abdullah bin Abbas, dari ibnu Abbas, dari anaknya Abbas, namanya Abdullah. Maka kesananya itu radhiyallahu anhuma. Kenapa? Dua-duanya Islam, Abdullahnya dan Abbasnya. Nah, Abu Hurairah juga bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar al-Yamani ad-Dausi. Orang Yaman berarti ya. Abu Hurairah itu Abdurrahman. Beliau Islam itu pada tahun ke-7 Hijrah. Rasulullah meninggal tahun berapa Hijrah? Tahun 13. 10 ya. 10 atau 13? Nabi itu di Mekah kurang lebih 13 tahun, di Madinah 10 tahun, kurang sedikit, berarti kurang lebih 9. Tahun ke-10 dibulatkan 10 Hijrah. Berarti bersama Rasul itu kurang lebih 2 tahun, 3 tahun. Tapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Sampai 5.000 lebih. Kenapa? Yaitu karena ada yang menyebut Hurair itu kayak kucing kecil yang suka ikut-ikutan. Nabi kemana dia ikut, Nabi pergi kemana dia ikut. Dan Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat di antara sahabat yang disebut Ashabus Shaffah. Yang lain itu ke pasar, ke pekerjaan, dia khusus menimba ilmu bersama Rasulullah di sekitar masjid. Ashabus Shaffah itu ada kurang lebih 60 sahabat yang tiap harinya belajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dari mana biaya untuk dia dan istrinya? Coba dari mana, Bu? Dari orang-orang kaya yang bekerja, yang berdagang dan lain sebagainya. Nah, di drop di situ kamu khusus membidani masalah keilmuan bersama Rasulullah. Nanti kata orang kaya, kalau kami sudah selesai, sampaikan kepada kami apa yang kamu peroleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mungkin kalau istilah sekarang diberi beasiswa, cuma bukan untuk dirinya, juga untuk keluarganya, karena punya anak istri. Salah satunya adalah Abi Hurairah, dan meninggal pada tahun ke 30 ya, kurang lebih tis'un wa khamsina, jadi 59 ya, 59 Hijrah, jadi agak lama ya, di Madinah, dan dikuburkan di Madinah. Ada di Baqi itu sahabat, termasuk Imam Maliki di situ, Utsman bin Affan juga di situ. Cuma memang perempuan tidak boleh ke Baqi kan, tidak boleh masuk ke area kuburan, dilarang tuh oleh laskar, itu dijaga. Kalau laki-laki biasa. Nah, ini kuburan Utsman, ini Imam Maliki, terus ditunjuk-tunjuk ada Abu Hurairah, tapi tidak ada namanya ya, cukup batu kan gitu ya. Di Arab itu karena dilarang. Nah, itu yang meriwayatkan. Isi dari hadis itu atau kaul ucapan dari Rasulullah itu adalah tentang laut. Jadi Islam berbicara tentang laut. Padahal Nabi itu agak jauh dari laut. Apa hubungannya dengan laut? Ternyata dalam asbabul wurud hadis ini ada seorang sahabat yang berlayar membawa pembekalan air, ketika datang waktu sholat kehabisan. Kalau mau pakai wudhu, air minum untuk minum habis. Kalau untuk minum, untuk wudhu mana? Itu asbabul wurud hadisnya. Kalau dalam Al-Quran itu asbabun nuzul ya. Kalau dalam hadis itu asbabul wurud, sebab-sebab turunnya atau datangnya hadis ini. Jadi ada seorang sahabat bertanya tentang air laut awalnya itu, karena kehabisan bekal, khawatir kehabisan air minum kalau dipakai wudhu. Akhirnya bertanya selesai itu tentang laut. Kata Rasulullah, huwat tahuru ma'uhu. Air laut itu bersih, suci airnya. Berarti bisa dipakai wudu dan juga bisa dipakai mandi. Kan bersuci itu diantaranya wudu dan mandi. Jadi mandi besar, mandi junub di laut boleh dengan air laut. Wudu dengan air laut juga silakan. Yang disebutkan tahuru ma'uhu, bersih, suci airnya. Bisa dipakai alat untuk bersuci, baik itu wudu maupun mandi. Ini yang bertalian dengan airnya. Tidak hanya sampai di situ, Rasulullah menjelaskan juga posisi yang ada di laut. Al-hillu maitatuhu atau mitatuhu, dan halal bangkainya. Kenapa disebut bangkai? Kan dalam Al-Quran Allah mengharamkan ya bangkai. Hurrimat alaikumul
maitatu, diharamkan atas kamu bangke. Tapi ternyata dalam hadis ini al-hillu maitatuhu, halal bangke yang di laut itu. Kenapa demikian? Bu, pernah menyembelih ikan? Seperti menyembelih kambing? Bismillahi wallahu akbar. Ikan lele umpamanya. Pernah nggak, Bu? Menyembelih ayam kan Bismillahi wallahu akbar. Berarti bukan bangke kan? Tapi kalau ayamnya langsung dipukul kepalanya, pak, bangke bukan? Bangke. Nah ini ikan tidak pakai bismillah, ikan lele, ikan belut atau yang di pasar langsung dimatiin, digebuk ikan gurame itu sampai mati, dikeluarin kotorannya. Yang satu Bismillahi wallahu akbar, ikan lele disembelih dulu. Coba ikan gurame yang tadi dipukul mati bangkai bukan? Atau katakanlah begini, punya kolam, dulu mungkin di sini ada kolam ya, mungkin. Makanya ada empang bahagia gitu kan, empang kan gitu, berarti ada ikan kan? Pasti, sekalipun saya dulunya belum pernah gitu. Tapi menurut cerita memang ketika mau ikan itu gampang katanya dulu itu. Nggak usah ke pasar, bisa di empang gitu. Ada ikan gurame di kolam itu ngambang, disembelih nggak? Belum kan? Mati umpamanya, ngambang, diambil, keluarin kotorannya, digoreng, halal nggak? Bangkai bukan? Bangkai kan? Atau ke Muara Angke, beli ikan, masih hidup atau mati? Bangkai bukan? Bangkai. Nah kata Rasulullah, al-hillu mitatuhu, halal bangkainya, sekalipun tidak disembelih matinya. Kalau namanya ikan boleh. Nanti ada hadisnya ya. Hadis tentang ada 2 bangkai yang dihalalkan. Artinya sejenis ikan, mau ikan apa saja, mau ikan yang gede, ikan yang kecil, umpamanya langsung digoreng masih hidup, kan suka ada di jalan-jalan ada pecel lele, lelenya masih hidup kan, ya kan, langsung ke minyak goreng, matinya oleh mana? Oleh minyak goreng kan? Berarti kan bangke, tadinya bangke, apalagi ini langsung matinya bukan disembelih, digoreng, belut, langsung kalau di kampung ke apa sih? Hawu. Nah itu Sunda hawu. Kan ada tungku ya biasa itu, masukin aja. Berarti matinya bukan disembelih tapi oleh ayam. Nah ayam pokoknya jatuh ke minyak goreng yang kuah gede itu, langsung aja digoreng, haram nggak? Haram. Tapi kalau ikan enggak. Nanti ada hadisnya sebagai penguat bahwa bangkai itu ada yang mati, ada yang tidak disembelih seperti bagaimana biasa. Kan ayam juga bisa jadi bangkai kalau disembelihnya tidak atas nama Allah, bangkai. Atau belum mati langsung dimasukin ke air panas, disembelih. Ayam itu belum mati, masih itu, terutama ayam kampung, ada air panas, langsung dimasukin ke air panas. Coba, matinya oleh disembelih atau bukan? Matinya adalah karena
air panas itu. Makanya kalau menyembelih itu biarkan sampai mati. Oleh karena itu kadang-kadang orang yang jualan ikan kan, jualan apa? Ayam, nyembelihnya dipetesin gitu ya. Langsung ke itu, ke air. Nah, itu sebetulnya kalau dilihat dari tata cara penyembelihan dan juga tata cara mengolahnya termasuk bangkai. Dan diharamkan kalau itu, tapi kalau ikan sekalipun dijual sudah mati, tidak disembelih, kan kalau ikan laut atau ikan apa saja ada yang di pasar kan sudah mati kan? Tidak ada umpamanya bekas sembelihannya ikan, tapi tetap kita beli karena kita tahu bahwa bangkai ikan itu selama tidak busuk itu halal. Nah, ini dalilnya salah satunya bahwa air laut itu mensucikan, bahkan suci, artinya boleh diminum kalau mau silahkan. Cuma memang kalau haus minum air laut tambah haus katanya karena saya belum pernah minum air laut ketika haus gitu. Ya ada peribahasa, bahkan ada keterangan seakan kita minum air laut, bukan dahaga yang hilang malah tambah haus gitu. Tapi kalau alat bersuci wudu itu boleh, termasuk ikannya di laut itu halal, maksudnya begitu. Sama dengan ikan yang ada di kolam, sekalipun langsung ke atasin kemudian mati di atas tanpa sembelih, halal ikan itu. Jadi ketika mau beli pecel lele, ketika digoreng masih hidup nggak apa-apa Bu, mati digoreng itu, karena itu sejenis ikan, termasuk belut. Tahu belut? Moa kali ya. Nah itu yang sekarang itu banyak itu dipancing-pancing, tapi sekarang sudah mulai langka di sawah-sawah karena banyak yang disetrum itunya sehingga mati dengan yang kecilnya, padahal itu menyuburkannya terhadap padi. Nah itu inti dari sudah lebih inti dari matan atau isi hadis, bahwa air laut itu boleh untuk bersuci, bahkan boleh untuk diminum, dan juga apa yang ada di laut yaitu ikannya adalah halal bagi kita. Jadi kalau ke laut dapat ikan umpamanya atau menjala ikan, kemudian ketika ditarik ke atas mati tanpa disembelih, bawa ke rumah. Kalau tidak mau kesayangan aja. Itu halal, sekalipun ketika di Muara Angke sudah pakai esnya biasanya itu pakai dibekukan. Nah itu yang disebut bangkainya ikan itu halal. Bangkai karena umpamanya masih hidup digoreng sehingga tanpa disembelih halal, atau sudah mati kemudian kita juga mengurusnya itu juga halal. Nanti ada hadis mengenai hal itu, 2 bangkai dan 2 darah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja barangkali untuk pertemuan perdana kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.